Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan ke-10. Pertemuan 10 ini pertemuan terakhir sebelum kita ujian tengah semester. Nah, untuk ujian tengah semester insya Allah akan diadakan sesuai jadwal perkuliahan. Berarti minggu depan ya sesuai jam kuliah seperti hari ini. Nah, untuk ujian UTS nanti mengerjakan seperti biasa, berarti langsung di AIDU itu. Jadi yang belum terdaftar di AIDU segera masuk kelas AIDU, kelas IT Security itu. Kalau tidak ada di grup berarti tidak bisa mengikuti ujian tengah semester itu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai kriptografi. Nah, di Indonesia ilmu kriptografi atau biasa disebut kriptografi juga disebut dengan sandi sastra. Ya, tujuan dari ilmu ini adalah melakukan berbagai upaya komunikasi antar individu atau kelompok secara aman tanpa kehadiran pihak-pihak yang tidak diinginkan. Nah, salah satu tujuannya ialah menganalisa komunikasi yang sulit dipahami itu. Jadi sebenarnya kriptografi itu bukan hal yang baru. Jadi dari zaman penjajahan juga sudah ada, di zaman perang dulu juga sudah ada kriptografi. Jadi kriptografi itu seni untuk menyembunyikan pesan. Ibaratnya kan kalau dulu misalkan ini, jadi ketika sedang berperang misalkan ingin mengirimkan pesan rahasia, misalkan salah satu prajurit kepalanya dibotakin terlebih dahulu. Nah, kemudian diberikan tulisan. Nah, setelah numbuh rambutnya baru dikirim gitu, walaupun agak lama ya seperti itu. Jadi pas udah nyampe ke tempat tujuan kepalanya dibotakan kembali gitu, dicukur jadi terlihat gitu. Itu salah satunya itu kan zaman dahulu. Nah, di sini pengertian dari kriptografi. Kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto dan grafia. Kalau kripto itu berarti secret, rahasia, dan grafia itu berarti writing, tulisan. Jadi kriptografi itu tulisan rahasia. Nanti kriptografi adalah suatu ilmu atau seni mengamankan pesan dan dilakukan oleh kriptografer. Nah, jadi orang yang membuat pesan rahasia itu disebut kriptografer. Nah, di sini untuk kriptografi juga memiliki pengertian lain, yaitu suatu ilmu tentang enkripsi naskah asli atau plain text. Jadi naskah asli disembunyikan yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi, sehingga naskah yang asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau bisa disebut ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci dekripsi. Nah, jadi kalau kita mau membuat tulisan kriptografi, jadi orang yang akan menerima itu harus tahu kuncinya apa gitu kan. Kalau nggak tahu kuncinya ya sama, nggak bakal bisa baca gitu. Nah, jadi ilmu kriptografi itu berkembang selaras dengan kemajuan teknologi. Ya, menurut kronologi waktunya ilmu kriptografi dapat menjadi dua pemahaman, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Nah, untuk kedua pemahaman tersebut bergantung pada penggunaan perangkat analisis dan pembuatan pesan yang bersifat kriptografi. Nah, jadi kalau zaman sekarang itu kita bisa menggunakan dua jenis, yang modern, yang klasik gitu. Mungkin kalau yang modern kita bisa menggunakan aplikasi gitu, misalkan menggunakan MATLAB. Jadi misalkan membuat suatu gambar. Nah, dalam gambar itu kita sembunyikan suatu teks gitu, figurnya atau teksnya disembunyikan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, nanti si yang menerima pesan nanti dia bisa membuka lagi dalam MATLAB, dilihat tulisan rahasianya.
Nah, dalam perkembangannya kriptografi juga mengidentifikasikan pengiriman pesan dan tanda tangan digital keaslian. Pesan sidik jari digital ya, tahun 2005 ya. Nah, jadi ada ibaratnya tanda tangan yang signatur, misalkan gini. Jadi ketika kita membuat suatu tulisan gitu ya, naskah. Nah, biar tidak orang sembarangan mengambil, nah kita bisa membuat signatur. Itu membuat tanda tangan gitu ya. Tanda tangan seolah-olah ya itu jadi hak paten punya kita. Jadi ketika orang menggunakan ya gak bisa, itu sudah ada terlihat kita yang mempunyai. Nah, untuk kriptografi klasik misalkan kita apa sih kriptografi klasik? Nah, kriptografi klasik itu adalah pembuatan maupun analisisnya sama sekali tidak melibatkan komputer atau perangkat mesin. Jadi alat-alat yang digunakan berkutat pada pemanfaatan kertas, pena, batu, serta alat-alat lain yang tidak tergolong dalam perangkat mesin gitu. Jadi misalkan kan terbagi dua tuh kriptografi, berarti yang klasik itu yang tidak berhubungan dengan komputer gitu. Nah, untuk ciri khas kriptografi klasik ialah lebih berbasis pada karakter itu, baik karakter tulisan maupun karakter pesan yang disampaikan. Ciri lain berupa penggunaan alat yang masih terbilang tradisional, jadi pada waktu kemunculannya belum mengenal komputer. Itulah ciri kriptografi klasik. Jadi zaman-zaman dulu ya, zaman sebelum adanya komputer udah ada seni menyembunyikan pesan atau kriptografi. Nah, untuk semua algoritma kriptografi atau sipher dari kriptografi klasik itu termasuk dalam sistem kriptografi yang bersistem simetris. Nah, teknik enkripsi pada kriptografi klasik itu semuanya sama seperti kunci enkripsi. Maksudnya untuk memahami sebuah teks tersembunyi dapat dilakukan secara serupa seperti saat pembuatannya. Nah, kita akan membahas ke sejarah kriptografi dulu. Sejarah kriptografi. Jadi kita harus tahu dulu sejarahnya. Ya, kan jas merah gitu ya. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jadi harus tahu sejarahnya dulu. Nah, sejarahnya untuk kriptografi menurut catatan sejarah telah eksis sejak masa kejayaan Yunani, atau kurang lebih sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Jadi alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di Yunani pada waktu itu disebut dengan skytel. Skytel berbentuk batang silinder dengan kombinasi 18 huruf. Nah, kemudian pada masa Romawi di bawah kekuasaan Julius Caesar, penggunaan kriptografi semakin intens karena pertimbangan stabilitas negara. Nah, meski teknik yang digunakan tak serumit Yunani, namun untuk memahami pesan kriptografi dari masa Romawi terbilang cukup sulit untuk dikerjakan. Jadi berdasarkan aspek historis kriptografi, baik kriptografi klasik maupun modern, keduanya memiliki kesamaan prinsip. Nah, tidak dapat disangsikan lagi, yakni keamanan itulah layanan yang disediakan kriptografi. Jadi tanpa peduli dari mana kriptografi dibuat. Jadi kriptografi itu seni untuk menyembunyikan pesan. Nah, melalui layanan keamanan yang disediakan kriptografi, jadi berbagai teks penting dapat terjaga kerahasiaannya dan keotentikannya, sehingga antar pihak yang berkorespondensi bisa saling menaruh kepercayaan, kecuali apabila teknik pembuatan kriptografi bocor ke pihak yang tidak dihendaki. Jadi kalaupun bocor ya tetap jadi kan ketahuan. Jadi ibaratnya ada yang berkhianat gitu kan. Ibaratnya kan lagi perang dulu, zaman dulu pastilah ada aja
namanya yang berkhianat gitu ya, dari keuntungan dari untuk diri pribadi gitu ya, pengkhianat. Nah, jadi perlu diketahui, jadi sebagai basis pemahaman awal kriptografi yaitu algoritma dalam keilmuan kriptografi. Jadi algoritma sendiri memiliki pengertian sebagai langkah-langkah atau metode yang disusun secara sistematis. Nah, jika ditempelkan pada kriptografi, makna dari algoritma kriptografi adalah langkah logis untuk menyembunyikan pesan gitu. Jadi ada 3 fungsi dasar dalam algoritma kriptografi, antara lain ada enkripsi gitu ya. Ada enkripsi, kemudian dekripsi dan kunci enkripsi, berarti proses penyembunyian data pesan, jadi mengubah plain text menjadi ciphertext. Sedangkan dekripsi merupakan kembalikan dari enkripsi, jadi bertujuan untuk memahami pesan yang ada, dan kunci adalah teknik yang digunakan untuk enkripsi maupun dekripsi. Nah, di tataran masa kriptografi modern, kriptografi harus berbentuk besar dan melewati tahapan yang sulit mengerti. Bahkan di era modern, di kriptografi itu sudah dapat dihadirkan secara portable. Jadi seperti halnya yang ada aplikasi yang menggunakan kriptografi. Jadi aplikasi yang dibuat untuk kriptografi berarti sebuah program yang memungkinkan untuk dilakukan enkripsi dan deskripsi. Jadi pada suatu proses pengamanan sebuah pesan di dalam data desktop maupun handphone. Jadi udah ada aplikasinya untuk kriptografi. Jadi yang mengirim punya aplikasinya, yang menerima punya. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan untuk mengamankan perangkat maupun isi dalam perangkat. Nah, sedangkan melakukan pengujian yang menggunakan metode algoritma. Jadi kriptografi semacam ini sangat akrab di kriptografi modern karena sarana dan prasarana yang sudah mendukung secara penuh. Untuk penggunaan dari aplikasi kriptografi biasanya membuat keamanan perangkat menjadi berlapis-lapis. Jadi bagi seorang yang berniat membuka perangkat tersebut harus melewati beberapa rangkaian kunci yang telah disediakan untuk mengamankan perangkat gitu. Misalkan gini, jadi ketika kita akan membuka aplikasi, misalkan aplikasi keuangan ya, berarti kan pertama membukaan handphone juga udah ada itu password. Nah, kemudian masuk ke aplikasinya ada password juga. Nah, kemudian ketika bertransaksi ada sandi lagi atau ada OTKP ya gitu. Jadi itu ibaratnya itu bisa disebut dengan kriptografi gitu. Nah, seseorang yang memanfaatkan kriptografi dalam aplikasi jelas memiliki tingkat privasi yang sangat tinggi. Jadi demi kerahasiaan atas privasi, aplikasi yang menggunakan kriptografi dipandang penting untuk digunakan. Adanya lapisan keamanan